Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Dwi Azari dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Biologi dengan NIM 08041282429029 dari kelompok 7. Di sini saya bakal menyampaikan mengenai konsep dasar sitoskeleton. Berikut videonya. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu sitoskeleton? Jadi, sitoskeleton merupakan jaringan serat yang ada di dalam sel, yang berfungsi seperti kerangka yang memberikan bentuk dan dukungan pada sel. Selain itu, sitoskeleton juga berperan dalam pergerakan sel dan organel di dalamnya, seperti saat sel bergerak atau saat bagian-bagian sel berpindah tempat. Terdapat 3 jenis utama serat dalam sitoskeleton, yaitu mikrotubulus, filamen intermediat, dan mikrofilamen. Masing-masing memiliki fungsi khusus. Dengan adanya sitoskeleton ini, sel dapat berfungsi dengan baik dan beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Gambar di samping merupakan struktur dari sitoskeleton yang terdiri dari mikrofilamen, mikrotubulus, dan filamen intermediate, yang masing-masing filamen saling berhubungan antara satu sama lain. Selain berhubungan, ketiga filamen tersebut juga saling bekerja sama atau berkoordinasi. Yang pertama, mikrofilamen terdiri atas 2 rantai subunit globular, yakni aktin G, mengulir melingkari satu sama lain untuk membentuk protein, yakni filamen aktin F. Mikrotubulus berupa struktur panjang lurus seperti tubulus kaku yang berfungsi sebagai jalur intrasi. Terus yang ketiga, yakni filamen intermediate yang bekerja sama dengan protein, memiliki tugas yakni menopang sel secara struktural, membentuk kerangka struktur 3 dimensi yang dapat diubah untuk sel dan menyediakan hubungan yang dapat disesuaikan antara membran sel dan sitoskeleton. Selanjutnya, ada ciri-ciri sitoskeleton yang terdiri dari 3 filamen utama, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, yakni filamen aktin, dan filamen intermediat. Terus, fleksibel dan memiliki ketahanan yang kuat, berperan dalam gerakan sel, dapat berinteraksi dengan protein lain dalam sel, terlibat dalam pembelahan sel, dan menjaga stabilitas sel. Lalu, selanjutnya ada fungsi dan peran sitoskeleton yang masing-masing terbagi menjadi 5. Dalam fungsi, sitoskeleton berperan dalam mempertahankan bentuk sel, mengatur posisi dan pergerakan organel, memfasilitasi pembelahan sel, mendukung pergerakan sel, transportasi intraseluler. Sedangkan peran sitoskeleton sendiri yakni penghasil gaya kontraktil, diferensiasi jaringan selama perkembangan embrio, pembantu sel imun dalam fagositosis, lalu mendukung penyembuhan luka, dan sebagai plastisitas saraf. Nah, tadi kan udah dibahas mengenai pengertian, ciri, fungsi, dan peran dari sitoskeleton sendiri. Nah, selanjutnya ini ada penyakit pada sitoskeleton. Apa saja sih penyakit dari sitoskeleton ini? Yuk simak video selanjutnya. Di sini kita akan membahas 2 penyakit pada sitoskeleton. Yang pertama, ada penyakit muskular distrofi atau MD, yakni kelompok penyakit genetik yang menyebabkan kelemahan otot progresif akibat kurangnya produksi protein yang diperlukan untuk menjaga kesehatan otot. Nah, penanganan dari penyakit muskular distrofi ini meliputi terapi fisik, penggunaan alat bantu, dan obat-obatan seperti kortikosteroid untuk mengurangi gejala. Selanjutnya ada penyakit Alzheimer, yakni penyakit neurodegeneratif yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif, termasuk memori dan kemampuan untuk berpikir. Nah, penanganannya ini meliputi obat-obatan untuk memperlambat perkembangan penyakit, terapi kognitif, dan dukungan sosial. Untuk pencegahannya sendiri, penyakit ini melibatkan gaya hidup sehat seperti diet seimbang, olahraga teratur, dan menjaga keseimbangan mental. Nah, dari beberapa penjelasan penyakit tadi, bagaimana ya cara kita menjaga sitoskeleton ini agar tetap terjaga? Nah, di sini bakal dijelaskan mengenai cara-cara menjaga sitoskeleton ini, yang meliputi dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung cukup kalsium dan vitamin D, dengan olahraga secara teratur, dengan berjemur di sinar matahari,
khususnya matahari pagi, dan konsumsi banyak makanan sayur-sayuran dengan rutin melatih kekuatan dan latihan beban, menjaga berat badan, menghindari cedera fisik, dan mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.